Pengolahan air bersih dan sanitasi di Das Citarum. Kondisi air sungai Citarum sudah sangat tercemar. Hal itu memunculkan teknologi pengolahan air terpadu untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi di kawasan hulu das perkotaan. Teknologi ini juga mendukung penciptaan ekosistem daerah tangkapan air yang sehat. Teknologi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, lakukanlah filtrasi galeri atau filtrasi sepadan pada air sungai. Selanjutnya, gunakan IPAS aerasi dan multimedia dengan menggunakan tangki-tangki IPAS. Kemudian, dilakukan filtrasi kedua, yaitu filtrasi membran air lift system menggunakan IPA SIM system, sehingga mendapatkan air kemasan yang siap minum untuk perumahan. Air yang dimanfaatkan oleh perumahan menghasilkan limbah yang dapat juga dikelola. Untuk air limbah non-kakus, pengelolaan dilakukan dengan teknik sistem filtrasi biofilter yang dapat mengisi sumur resapan agar dapat dimanfaatkan untuk pengisian air tanah. Sistem filtrasi biosistem ini bermanfaat untuk oksigenasi. Untuk air limbah kakus, pengolahan dilakukan dengan mengalirkan ke pretreatment agar kemudian dialirkan ke sistem biofilter hybrid. Selanjutnya disimpan ke bak penampungan atau bak pengendapan untuk kemudian dialirkan ke sistem hybrid tanah basah agar air yang mengalir ke sungai tetap ke dalam keadaan bersih. Lalu kemudian limpasan air hujan dialirkan ke sistem hybrid lahan basah untuk dialirkan kembali ke sungai atau digunakan sebagai air daur ulang untuk resapan air dan penyiraman tanaman. Itulah sistem pengelolaan air bersih, sehingga air dapat dimanfaatkan untuk kemasan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, air yang mengalir kembali ke sungai tetap dalam keadaan bersih. Instalasi pengolahan air sangat sederhana atau IPAS. IPAS digunakan sebagai alternatif penyediaan air bersih di daerah pedesaan yang masih sulit terjangkau oleh PDAM. Bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk bak pengendap, dinding dibuat dari pasangan bata kedap air. Untuk keping pengendap, dibuat dari bahan kayu atau bambu dengan sudut 45 derajat sampai dengan 60 derajat. Untuk saringan pasir lambat, dinding dibuat dari pasangan bata kedap air. Luas permukaan berdasarkan kriteria kecepatan aliran 1-3 meter per jam. Kerikil ukuran 1 cm. Tebal minimal 10 cm. Ijuk tebal 5 cm. Pasir beton atau sungai tebal minimal 10 cm. Media tersebut telah dicuci sebelum dipasang. Untuk bak penampung, apabila kapasitas 1 meter kubik per hari, dapat dipakai buis beton ukuran 50 cm atau pasangan bata kedap air dengan waktu tinggal 4 jam. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Bak pengendap dengan keping pengendap untuk mengendapkan partikel kasar. Saluran penata aliran berfungsi sebagai penata aliran dan sebagai inlet pasir lambat. Saringan pasir lambat berfungsi untuk penyaring partikel halus yang tidak terendapkan oleh bak pengendap. Bak penampung dan disinfeksi sebagai penampung hasil penyaringan
dan sekaligus sebagai kaporit apabila diperlukan. Penggunaan air hasil saringan dapat digunakan langsung diambil dari bak penampungan atau dapat dialirkan menuju bak penampungan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Rizky Rahmat. Saya di sini akan menjelaskan studi kasus mengenai pengolahan air dan manajemen air di wilayah pinggiran kota Jerman. Yang dimana di wilayah ini tuh curah hujan cukup rendah pada 7 tahun terakhir, yang biasanya deras membasahi wilayah ladang gandum, tetapi saat ini wilayah gandum tersebut mengalami kekeringan sehingga merusak dan menurunkan tingkat kualitas dari gandum tersebut. Nah, wilayah ladang ini juga bersebelahan di wilayah konservasi cagar alam, di mana biasanya wilayah cagar alam ini memiliki banyak air, tetapi untuk saat ini air sangat kering hingga menghilangkan fauna-fauna yang ada di situ seperti katak dan bangau. Dan hal ini dapat dilihat di mana yang biasanya parit di wilayah pertanian tersebut pada bulan Mei terutama itu airnya itu mencapai 50 cm, dan pada saat ini airnya itu mengalami kekeringan dan tidak ada air, bahkan kurang dari 5 cm atau 10 cm untuk saat ini. Padahal wilayah tersebut memiliki penampungan air yang biasanya pada saat hujan besar itu air ditampung untuk mengalirkan ke dalam tanah. Akan tetapi hal tersebut malah tidak ada di saat ini. Saat ini peneliti dan para petani melakukan cara agar air tersebut dapat terjaga dengan baik, yaitu melakukan perubahan parit drainase menjadi parit irigasi. Hal tersebut sudah dilakukan di danau sebelah wilayah pertanian tersebut, di Danau Brandenburg, di mana mereka para peneliti itu mencoba menguji sistem parit irigasi ini, yaitu dengan melakukan penampungan air di wilayah sungai-sungai kecil dekat danau tersebut. Ternyata cara tersebut berhasil, yaitu di mana air jadi tidak meluap dari danau dan air dapat ditampung melalui parit irigasi tersebut hingga 20 cm dari danau tersebut, dan ini meningkatkan ketinggian air di wilayah tersebut, bahkan meningkatkan ketinggian air tanah di wilayah tersebut juga hingga 20 cm. Nah, danau-danau di tempat tersebut memasok air untuk ladang-ladang dan padang rumput di sekitarnya. Nah, cara ini juga berhasil menghidupkan kembali kawasan rawa yang sudah mengering. Nah, air tanah di kawasan ini juga oleh cara parit irigasi ini dapat meningkatkan air tanah tersebut. Nah, oleh sebab itu, para peneliti dan para petani ingin meningkatkan dan menambahkan solusi parit irigasi ini. Karena parit irigasi ini dapat memberikan dampak yang baik tidak hanya di pertanian, tetapi bagi kawasan konservasi cagar alam itu sendiri, yaitu meningkatkan fauna-fauna dan flora-flora yang ada di sekitar wilayah danau tersebut. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.